Sehat, harap, Pak. ya, baik Puji Tuhan. Saya harapkan semuanya juga sehat selalu ya. Nah, sekarang ini yang kita butuhkan adalah kesehatan yang apa namanya, harganya mahal. Kalau kita lihat dari hari ke hari terkait masalah virus corona, mungkin sepertinya sudah akan menemukan titik terang. Pak, ya, Suster. Mohon maaf Pak, di tempat saya karena tetangga saya sedang panen, jadi sangat ribut mereka buat padi. Jadi saya boleh minta apakah nanti hasil rekaman di-share ke grup supaya saya bisa putar ulang karena saya tidak bisa dengar sama sekali. Oh baik-baik, nanti saya sharekan. Suster. Terima kasih Pak. Sama-sama Suster, saya sharekan di grup. Baik, ya nanti untuk apa namanya materi video perkuliahan hari ini saya coba nanti upload di channel saya di YouTube, nanti coba saya sharekan di grup. Baik, sekali lagi supaya apa namanya untuk mencegah rantai penyebaran virus corona, maka sekali lagi kita harus apa namanya disiplinkan diri kita untuk patuh pada 5M. Jadi yang memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mencuci tangan. Sama satu lagi saya lupa, karena banyak yang kena sekarang ya, orang-orang yang mungkin apa yang biasanya mungkin sepertinya tidak mungkin kena, ternyata kena juga. Ada beberapa teman saya yang fisiknya bagus ya, sehat, ternyata dia positif tapi tanpa gejala. Itu yang agak mengerikan ya. Bisa menularkan orang-orang sekitarnya, kan kasihan yang di sekitarnya. Baik, hari ini ada yang sudah buka e-learning? Sampun. Ampun. Sudah, Pak. Apa topik kita hari ini? Pancasila. Pancasila secara yuridis. Ya, secara hukum ya. Ada tugas juga sepertinya ya. Sudah buatkan kelompoknya ya. Kemarin saya sudah coba, kalau ada yang double berarti salah satu saja yang dipakai ya. Maksudnya kalau ada dua nama yang sama berarti salah satunya saja di grup. Dan untuk tugasnya nanti dikerjakan secara berkelompok, bisa diskusi melalui grup WhatsApp ya. Teknologi sekarang sudah cukup berkembang pesat, jadi tidak perlu lagi diskusi tatap muka. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke materi perkuliahan hari ini? Silakan. Tidak ada ya. Tugasnya mungkin sudah jelas nanti, tapi saya jelaskan dulu terkait materi perkuliahan kita hari ini yang sebenarnya tidak jauh-jauh dari tugas yang saya berikan. Ya, jadi kan dalam tugas itu kan ada artikel Pancasila itu dasar atau nilai. Ini kan perdebatan ya. Perdebatan kemarin pada tahun 2009 pada era apa namanya ketua MPR-nya Pak Taufik Kemas, suaminya Bu Mega, kan sempat ada MPR itu ingin apa namanya membuat semacam gerakan ya, yaitu 4 pilar kebangsaan. Jadi ada Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi 4 pilar kebangsaan. Terus yang pakar-pakar Pancasila protes ya. Loh, Pancasila itu kan bukan pilar, tapi itu adalah dasar. Karena kan memang disepakati dalam apa namanya sidang DPUPKI, kemudian pada sidang PPKI 18 Agustus tahun 45 itu disahkan menjadi dasar negara. Nah, terjadilah perdebatan. Bahkan ada sampai teman saya, adik kelas saya, junior saya, bikin disertasi tentang itu. Ya. Pancasila itu dasar atau nilai. Itu perdebatan yang cukup pelik juga. Pada akhirnya MPR kemudian yang mengalah pasca Bapak Taufik Kemas wafat kalau tidak salah ya, dan mengubahnya menjadi 4 pilar MPR. Jadi bukan 4 pilar kebangsaan. Karena Pancasila itu bukan pilar, tapi adalah dasar. Tapi sekali lagi, nanti untuk tugasnya, masing-masing kelompok boleh berpandangan yang berbeda ya. Asal ada argumentasinya nanti ya. Jadi
Kalau misalnya sepakat Pancasila itu adalah dasar, argumentasinya apa? Begitu juga kalau sepakat dengan Pancasila itu adalah pilar, argumentasinya apa? Gitu ya. Nanti tinggal dikirimkan, nanti saya lewat email, nanti saya akan coba baca. Baik, jadi pada hari ini sebenarnya kita akan berbicara tentang topik Pancasila sebagai dasar negara. Karena kalau kita berbicara secara yuridis, posisi Pancasila itu di mana? Yaitu adalah pada atau sebagai dasar negara Republik Indonesia. Apa konsekuensinya ketika sebuah ideologi menjadi dasar negara? Ada yang tahu konsekuensi dari sebuah ideologi menjadi dasar negara? Jadi konsekuensinya adalah semuanya harus berdasarkan pada ideologi tersebut, ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh ideologi nasionalisme sosialismenya Nazi, ya. Nazi Jerman. Nah, ketika dijadikan sebagai dasar negara oleh pemerintah Jerman di era Hitler, maka semua sistem, semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada ideologi nasionalisme, sosialisme. Maka mereka mengedepankan semangat kebangsaan Jerman, ya, yang berdasarkan pada ras Arya sesuai dengan spekulasinya Hitler. Jadi Hitler kan bilang Jerman itu berasal dari ras Arya. Arya itu ras yang menang perang, ya, yang pada perang zaman purba dulu kan ada dua ras yang berperang, yaitu ras Arya dan Dravida di India sana. Nah, ras Arya ini adalah representasinya, ciri-ciri fisiknya adalah bermata biru, bertubuh tinggi, ya, kulit putih, rambut pirang. Arya ini jago perang, ya, suka berperang, ahli dalam pertarungan fisik. Sementara musuh mereka adalah Dravida yang bertubuh tidak begitu tinggi, hidungnya tidak begitu mancung, kulitnya juga tidak putih melainkan gelap, dan rambutnya tidak pirang tapi hitam. Nah, mereka memang tidak jago perang karena mereka terkalahkan oleh ras Arya, tapi mereka ahli dalam perhitungan matematika atau kalkulasi matematika, sehingga mereka jago dalam memperhitungkan tata letak kota, akuntansi dan lain sebagainya. Nah, Hitler pada masa itu menganggap bahwa representasi ras Dravida adalah etnis Yahudi, sehingga terjadilah apa yang dinamakan sebagai Holocaust atau pembantaian massal terhadap etnis Yahudi di era kepemimpinan Partai Nazi Jerman. Nah, kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, konsekuensinya adalah ketika Pancasila secara yuridis, ya, menjadi dasar negara, maka semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada Pancasila. Karena itulah maka gugatan-gugatan di Mahkamah Konstitusi, ketika ada pihak yang menggugat salah satu undang-undang maupun juga menggugat undang-undang dasar, maka referensinya harus Pancasila. Apakah undang-undang tersebut sesuai atau tidak dengan Pancasila? Kalau misalnya tidak sesuai, maka harus diubah, karena kan dasar negaranya adalah Pancasila. Seperti itu. Nah, ini ya, ilustrasinya. Saya sudah postkan sebenarnya di grup, ya, ilustrasi ini. Jadi ada Pancasila mendasari UUD 45, di atasnya ada NKRI, ya. Dan ini kemudian UUD 45 ini yang kemudian mendasari atau menjiwai, ya, susunan pemerintahan Republik Indonesia dan seluruh peraturan. Nah, sementara kalau kita lihat dari sejarahnya, Pancasila ini merupakan kesepakatan bersama, ya. Jadi sebuah norma moral yang disepakati secara bersama. Tata urutannya juga disepakati dan disahkan pada 18 Agustus, ya, tahun 45. Maka dari itu, maka
kita bisa sebut Pancasila itu merupakan konsensus atau perjanjian luhur, ya. Kesepakatan yang luhur yang kemudian dijadikan atau menjadi dasar negara Republik Indonesia dan juga menjadi dasar dari segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam sejarahnya Pancasila ini ya, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ini merupakan kesepakatan bersama antara dua golongan, yaitu golongan nasionalis dan golongan Islam. Jadi nasionalis itu kan ingin negaranya sekuler, ya, tidak berbasiskan pada keagamaan. Karena kalau keagamaan kecenderungannya nanti akan pecah belah bangsa Indonesia. Nah, sementara golongan Islam ya, itu inginnya negara Islam. Seperti yang di pidato kemarin ya. Saudara-saudaraku gitu kan. Karena gitu. Syariat Islam gitu. Akhirnya teriak-teriak kan jadinya. Jadi yang pidato Bung Karno tahun 45 itu. Nah, tapi pada akhirnya dijalinlah musyawarah antara para pihak dan dengan dimediasi oleh pimpinan-pimpinan BPUPKI seperti Bung Karno, Bung Hatta dan lain sebagainya. Dan kemudian ditambah juga adanya salah seorang tentara Jepang mendatangi Bung Hatta, maka diubahlah 7 kata pada Piagam Jakarta yang ada syariat Islamnya tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama. Jadi inilah, jadi merupakan konsensus antara golongan nasionalis ya, dan golongan Islam. Karena memang pada ketika kita perang atau perjuangan untuk mencapai kemerdekaan ya, itu memang ada 2 golongan besar, golongan nasionalis dan golongan Islam. Golongan nasionalis ini juga di dalamnya ada golongan yang sosialis juga, seperti Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, itu yang golongan sosialis. Nah, baik, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup mengerti atau membingungkan? Cukup, Pak. Cukup ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita masuk ke sekarang teori politik ya, teori ketatanegaraan dari Hans Kelsen. Kalau biasanya mahasiswa yang jurusan hukum ya, biasanya sangat akrab dengan Hans Kelsen ini ya. Karena ini memang tokoh yang namanya sering muncul dalam buku-buku referensi jurusan hukum, ilmu hukum. Jadi Hans Kelsen ini mengemukakan teori Stufen atau Stufen teori. Bagi beliau, sistem hukum itu seperti jenjang. Nah, norma hukum yang paling rendah harus berpedoman pada yang paling tinggi, pada yang lebih tinggi. Dan kaidah hukum yang paling tinggi atau konstitusi harus berdasarkan pada norma hukum yang paling mendasar. Kalau kita konstitusi kita apa? Ada yang tahu? Konstitusi Republik Indonesia adalah konstitusinya apa? Undang-Undang Dasar. Ya, betul sekali. Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itulah konstitusi kita yang mendasari seluruh hukum dan seluruh peraturan. Tapi, ya, kalau kata Hans Kelsen, konstitusi tersebut harus berdasarkan pada norma hukum yang paling mendasar. Nah, kalau kita adalah norma moral. Jadi, kalau ini kan norma hukum, Grundnorm. Kalau kita moral norm, ya, norma moral. Norma hukum yang paling mendasar, kalau di Indonesia, ya, adalah norma moral yang namanya adalah Pancasila. Jadi kira-kira seperti ini ya, ilustrasinya, teorinya Hans Kelsen kalau kita implementasikan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang paling tinggi adalah Pancasila, merupakan aspirasi rakyat yang tercantum dalam pembukaan, kemudian menjiwai batang tubuh, dan juga diimplementasikan oleh negara dan rakyat ya, yang menjalankan segala hukum dan peraturan. Jadi
Pancasila itu yang terletak di puncak ya, dan kemudian menjiwai semuanya, semua sistem, semua semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dengan demikian, ketika misalnya ada yang menyimpang, undang-undang di bawahnya maka berhak untuk digugat ya, ke Mahkamah Konstitusi. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kontradiksi antar berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Baik, ada pertanyaan? Sepertinya bingung atau sudah paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi bagaimana hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD 45? Kan seperti yang saya tuliskan tadi di sebelah sini ya, di ilustrasinya, yaitu bahwa Pancasila itu terletak di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Hubungannya apa? Yaitu pertama bersifat formal, karena dengan dicantumkannya Pancasila dalam pembukaan UUD 45, maka secara resmi, secara legal formal, bahwa Pancasila tersebut secara hukum sudah sah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Itu secara formal karena tercantum dalam pembukaan UUD 45 yang tidak bisa diubah, yang menjiwai batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45. Sementara kalau secara material maknanya apa? Kalau secara material artinya ketika misalnya Pancasila berada dalam pembukaan UUD 45, artinya secara materi pokok, ya, isi pembukaan tersebut adalah Pancasila. Karena itulah maka oleh Profesor Noto Nagoro, pembukaan UUD 45 tersebut disebut juga sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau yang mendasar, pokok hukum yang paling dasar. Nah, hubungannya kalau tadi kan bersifat formal dan material. Yang berikutnya juga ada lagi hubungannya, yaitu bersifat kausal dan organis. Kausal artinya jadi pembukaan UUD 45 tersebut ya, merupakan penyebab eksistensi dari batang tubuh UUD tahun 45. Artinya dengan adanya pembukaan maka semua penjabarannya ada di batang tubuh. Itu sifatnya kausal sebab akibat. Dan organis tidak bisa dipisahkan. Artinya pembukaan UUD 45 dan batang tubuh tersebut ya tidak bisa dipisahkan. Dan ketika misalnya ada distorsi, maka harus diubah, harus disesuaikan lagi supaya tidak terjadi distorsi. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 sampai 5. Jadi ada apa namanya? Sebuah pasal saya ambil. Jadi terkait bagaimana sistem ekonomi politik di Indonesia ketika mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 sampai 5. Nah, yang pertama, ini pernah saya sampaikan di kuliah pertama ya. Jadi bahwa ekonomi kita jika berdasarkan pada pasal 33 ini harusnya tidak berdasarkan atau bukanlah merupakan ekonomi kapitalisme, melainkan adalah ekonomi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Dan juga negara berperan ya sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, baik itu kekayaan yang bersifat sumber daya alam maupun kekayaan yang kemudian dicari secara bersama-sama oleh bangsa dan negara Indonesia. Nah, ini pasal 33 ya. Jadi dengan demikian maka tidak boleh seharusnya ada monopoli. Atau kalau kita sekarang ada oligarki katanya istilahnya, itu harusnya tidak boleh di Indonesia ya. Satu kelompok yang menguasai
semua sumber daya alam dan semua kekayaan Indonesia, sebagian besar mereka kuasai itu harusnya tidak boleh. Artinya berdasarkan semangat pasal 33, semangatnya yaitu adalah semangat kerakyatan, demokrasi ekonomi, harusnya hal tersebut bisa dihindarkan ya, atau minimal dikurangi ya. Karena kalau kita berbicara undang-undang, ada undang-undang pokok agraria tahun 60 ya. Di sana sudah mengatur tentang land reform. Jadi ketika ada suatu kelompok atau orang yang menguasai tanah berhektar-hektar, beribu-ribu hektar, harusnya itu bisa didistribusikan untuk orang-orang yang tidak bertanah di sekitarnya. Nah ini kan idealnya seperti itu kan, implementasi dari pasal 33. Tapi kemudian dalam prakteknya ya mungkin masih dalam proses untuk perbaikan. Mudah-mudahan ke depannya, saya lihat sih pemerintahan yang sekarang ini, Pak Jokowi, sudah berusaha juga untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Salah satunya dari peraturan agrarianya, ada juga land reform juga sepertinya. Mudah-mudahan ke depannya benar-benar seperti itu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu pasal 33. Pasal 34 yaitu tentang sistem jaminan sosial. Ada yang tahu ini pasal 34 ini merupakan implementasi sila Pancasila yang keberapa? Sistem jaminan sosial. Tertulis nggak di sana? Di layarnya. Pasal 34. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ini termasuk dalam implementasi sila keberapa? Saya tahu. Sila kelima, Pak. Ya, Kelima, betul sekali, ya. Betul sekali ya. Jadi sistem jaminan sosial ini merupakan pasal yang mendasari undang-undang tentang BPJS ya. Apa namanya? Apa kepanjangan BPJS apa? Ada yang tahu? Kepanjangan BPJS? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sepertinya ya. Ada yang terdaftar di BPJS? Coba dicek ya, karena BPJS itu sekarang diharuskan sepertinya. Kalau dulu mungkin masih so-so, masih boleh ikut, boleh enggak. Kalau sekarang diharuskan kalau untuk pengurusan yang lain. Coba dicek. Tapi idealnya memang BPJS itu bisa menjadi sebuah sistem jaminan sosial yang bisa mengurai atau menghilangkan. Kalau mungkin belum bisa, tapi paling tidak meminimalisir lah kesenjangan sosial. Nah, BPJS ini kan sebenarnya ingin mengacu pada atau referensinya adalah sistem jaminan sosial yang ada di negara-negara maju seperti negara Eropa, negara Amerika Serikat ya. Mungkin seperti Inggris ya. Kalau Inggris kan itu NHS ya, National Health Surcharge ya. Jadi dalam NHS itu memang ada penarikan, berapa persen ya, dari setiap pajak penghasilan. Nah, tujuannya nanti dialokasikan pada NHS, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Bahkan untuk ibu-ibu yang melahirkan itu bisa gratis di rumah sakit yang terdaftar di NHS. Seperti pengalaman teman saya yang istrinya sempat melahirkan di Inggris ketika dia kuliah ya tahun 2013 ya. Dari mulai masuk sampai keluar rumah sakit itu gratis, tidak bayar sama sekali. Itu karena dia terdaftar di NHS, semacam BPJS-nya Inggris. Nah ini idealnya kan seperti itu ya, idealnya seperti itu BPJS, tapi mungkin kemarin-kemarin masih banyak terjadi hal-hal yang belum sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan ke depannya bisa diperbaiki oleh pemerintahan yang sekarang. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan?
Sudah pada mengantuk ya? Atau sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Kalau saya baru secangkir kopi ya. Sarapannya. Karena memang setiap pagi saya seperti itu, ada pertama teh dulu baru kemudian kopi. Jadi tujuannya untuk menjaga supaya kondisi fisik tidak drop. Baik, supaya tidak mengantuk, mari kita menonton. Setuju? Setuju, Pak. Ya, nanti kita coba menonton sekitar 10-15 menit. Kalau misalnya belum selesai, nanti bisa di-download di e-learning ya. Saya sudah share filmnya. Jadi kita coba tonton bersama-sama. Kalau misalnya filmnya ternyata tidak bisa ditonton dengan baik, bisa di-download di e-learning. Saya sudah share linknya. Bentar ya, ini di-share dulu. Baik. Sudah terdengar? Terdengar suaranya? Belum? Belum, Pak. Pak, sepertinya di share screen-nya masih di PowerPoint. Masih ya? Saya stop share berarti. Sekarang harus share ulang, reshare ya. Coba ya. Bumi, air. Sudah terdengar suaranya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Kita ulangi ya filmnya. Ya, selamat menonton. Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang melimpah ruah, bahkan kekayaan biodiversitinya terbesar kedua di dunia. Sayangnya, kelimpahan tersebut tidak dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Sistem perekonomian yang sentralistik mengakibatkan sebagian besar keuntungan dari eksplorasi sumber daya alam tersebut banyak tersedot ke Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian. Bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seperti tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, ternyata hanya jadi slogan semata. Yang dicita-citakan pendiri negeri ini adalah kemakmuran masyarakat dalam kondisi realnya, yang ternyata hanyalah kemakmuran perorangan.
Kelaparan di lumbung padi. Begitulah mungkin istilah yang tepat untuk menggambarkan nasib masyarakat di sekitar daerah pertambangan ataupun lahan konsesi APH selama ini. Eksploitasi yang berlebihan tanpa memperhitungkan aspek konservasi lingkungan akhirnya hanya mendatangkan bencana. Untuk nelayan juga pelabuhan sekarang katanya udah mau dibangun, sampai sekarang belum. Kami dari nelayan berjuang dari tahun 98 untuk mendapatkan pelabuhan di Pangandaran sampai ke Departemen Kelautan, ke Departemen Timbraswil dulu tahun 98 kalau nggak salah, tahun 2000 sudah ACC, tapi sampai sekarang belum dibangun pelabuhan. Nah, makanya kalau dikatakan adilnya belum terasa adilnya, juga kalau dikatakan kesejahteraan dari pemerintah belum terasa oleh masyarakat. Di sini sekolahnya kayak gini kan, dibandingkan dengan kota itu kan beda gitu, jauh dari tingkat bangunannya, lahannya itu sendiri kan berbeda gitu. Jadi kelihatan gitu jalan-jalannya udah bagus, sementara di daerah Pangandaran sendiri alur Pangandaran Parigi itu jalannya sangat jelek gitu. Jadi kurang merata lah menurut kami. Penghasilan nelayan itu tiap harinya tidak sama relatif ya. Jadi terkadang berhasil banyak, terkadang pula kurang. Jadi kalau harga BBM tinggi terus, kemungkinan saat nelayan mengalami nasib penghasilan yang kecil sangat berpengaruh. Ekonomi Indonesia sekarang lagi menurun, ya. Menurunnya karena saya juga udah merasakan ini selama 2 tahun ini nggak ada peningkatan. Penyebabnya ya kesatunya kemarin juga udah kena cemaran lingkungan kelautan. Ambruk di sini pedagang semuanya. Ya termasuk saya juga. Saya juga ikut-ikutan amruk. Kayaknya pemerintah tuh nggak peduli sama orang kecil begini. Jadi mementingkan yang gede-gede aja. Yang kecil mah kayaknya kami aja pedagang di sini ya. Kalau ada menteri, ada gubernur ke sini, kami diusir ini. Nggak adanya sekali. Ya kami kan namanya di pinggir jalan begini, namanya kaki lima kan. Ya harusnya dilindungi. Ya tapi bagaimana? Namanya pedagang kecil. Presidennya tolong perhatiin yang kecil aja. Jangan hanya janji-janjinya aja. Wong cilik mana kan nggak ada. Katanya kan kalau gubernur mau ke sini buat pinjaman orang-orang kecil, nelayan mana? Buktinya nggak ada. Nol itu nol besar. Nggak ada sama sekali. Ya satu-satunya jalan. Kalau mau ini lihatlah orang-orang kecil. Kasih pinjaman tuh ringan, kasih keringanan. Ini pakai pinjam 1 juta aja surat rumah. Harus kita keluarin. Kami sih memang mengharapkan kemajuan ya. Ya karena sekarang mah tahu sendiri sedikit-sedikit ribut. Emang kayaknya di sini juga pedagang macam kayak kemarin-kemarinnya kan. Demo otomatis jumlahnya tuh nggak ada di sini. Sepi sama sekali. Dahulu, para pendiri negeri ini menancapkan fondasi pembangunan berbasis pertanian. Namun sebelum hal tersebut terlaksana secara maksimal, sudah berganti haluan ke basis industri. Kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian pun lebih banyak merugikan petani. Indonesia ini sebetulnya adalah negara agraris, pertaniannya luas dengan hasil pangannya. Tetapi sawah-sawah dipakai untuk perumahan, untuk sekolah, sehingga hasil padi Indonesia makin tidak memenuhi kebutuhan penduduknya, sehingga terpaksa mengimpor beras dari luar negeri. Kebetulan dari luar negeri itu bisa murah dari Vietnam, dari Thailand, dari berbagai negara.
Ya sektor-sektor pertaniannya itu kurang diperhatikan. Harga beras tuh kok nggak dinaikkan gitu kan, kurang memotivasi para petaninya. Menurut kita nih ya, yang sebagai petani, harga padi pengen kita agak naik gitu. Kira-kira seimbang sama harga padi pupuk misalnya. Kalau hasil kadang-kadang ya naik, kadang-kadang turun. Cuman kalau orang bagi petani ini kayaknya modal sama bahasanya obat-obatan itu pas-pasan. Jadi saya kira ekonomi Pancasila yang membahas kehidupan ekonomi rakyat pertanian dalam hal ini itu betul-betul memerlukan pengkajian, memerlukan upaya untuk meneliti betul mengapa pertanian kita itu sekarang mengalami defisit sehingga pangan pun harus mengimpor dari luar negeri. Sebab kalau kita mau, kita pernah swasembada beras pada tahun 84. Pada waktu itu seluruh kebutuhan bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri. Kita pemerintah Indonesia dengan masyarakat Indonesia, petani Indonesia, saya kira masih bisa diharapkan bekerja lebih keras lagi, berusaha untuk meningkatkan produksi padi lagi sehingga bisa memenuhi kebutuhan nasional. Ekonomi rakyat yang sebelumnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional seolah terlupakan dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal kapitalistik. Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah atau kota dan desa semakin nyata. Desa yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi ditinggal warganya hijrah ke kota menjadi kaum marginal. Ketika krisis ekonomi melanda Asia Tenggara yang berawal di Thailand dan kemudian menjalar cepat ke negara sekitarnya, Indonesia merupakan negara yang paling parah terkena krisis. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sempat menyentuh angka Rp15.000. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 98 berada di titik minus. Tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam. Efek krisis moneter tidak hanya berkaitan dengan ranah perekonomian semata, tetapi juga mewarnai perpolitikan di negeri ini. Rakyat mulai tidak percaya pada kemampuan pemerintah menangani krisis dan pada akhirnya rakyat negeri ini menuntut turunnya sang penguasa negeri. Kondisi perekonomian pasca 98 ternyata tidak banyak berubah. Kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah baru ternyata sama saja. Dana talangan dari luar negeri dipakai untuk kepentingan rehabilitasi sektor usaha makro yang justru selama ini menjadi penyebab runtuhnya perekonomian negeri ini. Konsep pemerataan seolah tidak digagas lagi. Ya, pemerintah mestinya melihatlah rakyat-rakyatnya kayak masa yang sedikit ke bawah lah gitu ya, yang kayak di pinggiran itu, lihatlah yang jangan yang kaya-kaya dilihat ya Mbak. Itulah kasihan lah yang itu rakyat kecil paling kecil masukin Cipinang apa gitu ya, masa yang orang gede kagak dimasukin ke buaya nggak, bangsa kita ngambil ke kecil-kecil dimasukin, kira dia miliaran nggak dimasukin ya kan, ya yang ganti lah PKN atau yang korupsi itulah datang. Pemerintah kita terkesan didikte oleh pihak luar dalam pengambilan berbagai kebijakan perekonomian Indonesia. Negeri ini seolah tidak punya harga diri dan kemandirian lagi. Ya harapannya Indonesia bisa stabil, bisa rakyatnya makmur, terus nggak ada KKN lagi juga, pemerintahnya juga nggak ngomong doang, ya pokoknya Lebih banyak tindakan lah daripada makmur lah.
Ya janganlah, jangan tergantung sama pemerintah gitu. Jangan tergantung sama pemerintah. Dan pemerintah juga kan bisa majunya masyarakat atau bisa ngebinanya masyarakat itu tergantung masyarakatnya sendiri gitu. Apakah mereka mau bekerja keras atau tidak gitu. Jadi kalau masyarakatnya masih berkusar-kasir itu kemungkinan negara kita nggak bisa maju lah gitulah. Jadi harus seimbang gitu pemerintah dan masyarakat gitu. Jadi kuncinya 4 huruf K U T R. Jadi KUTR itu dari singkatan, jadi K-nya harus kerja keras, U-nya ulet, T-nya tekun, R-nya rajin. Nah, kalau di zaman Krismon gitu. Jadi alhamdulillah peternak sapi perah tidak ada yang mengeluh gitu. Jadi seimbang gitu. Ya. Jadi kalau masalah perekonomian, mudah-mudahan perekonomian ini harus ada dengan aman di negara kita gitu. Jadi kalau aman di negara kita, segala rupa ekonomi pasti lancar gitu. Jadi tidak ada hambatan apa-apa gitu. Jadi itu yang diharapkan oleh saya. Jadi mudah-mudahan di Indonesia ini janganlah banyak keributan-keributan gitu yang tidak diharapkan oleh peternak. Gitu. Ekonomi di sini sama di kota itu sudah lain, banyak gitu loh. Nah kalau di sini seandainya cuma daun-daun singkong itu kalau tetangga punya ya sudah ambil di tetangga kan tidak usah beli. Kalau di sini orang kalau cuma sayuran pepaya itu kan cuma dari tetangga, jadi tidak begitu merasa waktu ada Krismon itu ya pekerjaan begini-begini itu tetap tiap hari ada gitu loh. Ya masih agak lumayan di desa gitu loh. Ada pekerjaan bagi ibu-ibu kalau pagi udah habis menyelesaikan pekerjaan rumah itu terus ya cari pekerjaan ini jejet apa-apa gitu. Tapi ya alhamdulillah itu ada terus gitu loh. Nggak pernah sepi, biarpun kalau sepi itu ya adanya sedikit. Biasa kan orang mengeluh maunya kan rame. Tapi nanti kalau rame juga mengeluh, namanya manusia. Nanti kalau ada pesanan banyak terus beberapa bulan nggak selesai itu ya mengeluh juga. Ya ternyata dibilang cukup ya. Kalau dibilang enggak, manusia itu kan kalau dituruti enggak ada cukupnya Mbak. Tapi ternyata kalau yang namanya Pak Yatna itu pencari nafkahnya cuma dari ini. Enggak ada sampingan lain-lain. Enggak ada misalnya garap sawah ya enggak, ya cuma sehari-harinya ini ya bisa untuk makan, bisa nyekolah ke anaknya. Ya itu, untuk rukun tetangga ada susah seneng itu ya sudah dari ini pokoknya kalau Pak Yatno ini. Tapi mayoritas ya semuanya begitu. Seperti tahun kemarin itu ada pesanan tumbuh ya. Itu kalau orang luar tuh nyebutnya manggala, tapi orang sini tumbuh. Biasanya kalau tumbuh di sini tuh kan ya lakunya di pasar tuh cuma 2.000 seandainya. Itu pas pesanan luar negeri itu Amerika, Korea itu paling banyak dapat laku 6.000, kan sudah dapat kenaikan. Orang sini tuh sudah merasa seneng gitu loh, itu sudah merasa jaya gitu. Menurut saya kondisi perekonomian Indonesia dibandingin sama yang waktu krisis ekonomi emang kayaknya udah sedikit membaik. Cuman kalau dibilang stabil-stabil banget sih belum. Ya, menurut saya juga masih butuh banyak perbaikan. Kayaknya Pancasila tuh udah jadi apa? Dasarnya Indonesia deh, jadi nggak mungkin ditinggalin juga. Itu juga maksudnya Pancasila juga nggak ngerugiin siapa-siapa gitu. Sama-sama untung, yang kecil untung, yang besar juga ya nggak rugi gitu. Kenapa nggak ada salahnya sih kayaknya? Toh kita kan Indonesia. Katanya kan Indonesia jati dirinya Pancasila, ya kenapa harus malu? Sistem demokrasi sudah maksimal, semaksimal yang diinginkan. Mungkin rakyat kecil udah bisa tidak terpengaruh. Jadi kalau misalnya ada krisis tidak terlalu terpengaruh. Kan kayaknya kan kalau Pancasila tuh identik dengan yang apa ya? Sistem kekeluargaan. Ini sistem ekonomi yang berdasarkan atas Pancasila itu sendiri. Terus sekarang udah asas gotong royong, kayaknya nggak kerasa aja, kurang kerasa. Sudah, tapi belum lebih dalam gitu kan. Mungkin yang demokrasi itu kan
bebas gitu, jadi merata gitu. Tapi sekarang yang kami lihat belum stabil dengan namanya. Campuran demokrasi Pancasila campuran nih gua, tapi kenyataannya liberal ya. Kenyataannya liberal ya. Teori yang dipakai sebenarnya itu ada demokrasi, cuman kenyataannya yang lemah makin terpuruk, yang kuat makin kuat. Ekonomi Pancasila itu sebenarnya bisa diartikan dua, yaitu ilmunya atau sistemnya. Ilmu itu apa? Kalau Anda sekarang belajar di sekolah menengah, mempelajari ilmu ekonomi, ilmu itu tidak lain adalah alat untuk lebih mempelajari, lebih mampu memahami, memikirkan, lebih mampu mengerti jalannya kehidupan orang-orang di dalam berekonomi. Berekonomi itu artinya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi saya kira aspek pertama sebagai ilmu itu sebagai alat untuk mencari apa yang benar atau mencari kebenaran, sedangkan yang kedua adalah sistem. Sistem ekonomi itu adalah aturan main bertemunya antara penjual dan pembeli, antara pedagang dan petani, yang pedagang itu menjualkan hasil-hasil yang dihasilkan oleh petani. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah ini nih ibu-ibu nanti bisa kita tanyakan langsung pendapatan mereka sehari berapa. Tadi Ibu Sumini yang saya wawancara itu enggak sampai 100, tapi ya maksudnya itu ya 100 gitu. Tadi ada pedagang tahu yang lewat, itu anaknya 3, Darmadi namanya. Itu juga pendapatannya sekitar 25.000 per hari. Untuk memberi makan keluarganya yang 3. Dia punya 2 sapi, punya 2 kambing. Jadi kehidupan ekonomi rakyat itu tidak selalu hanya buruh tok atau hanya petani tok, tapi selalu macam-macam sumber pendapatan. Pertanian, peternakan, perikanan, gapulan kecil yang disebut ekonomi rakyat. Nah kita di Desa Mbrigo ini ada pasar kecil yang tadi saya udah bicara dengan sejumlah pedagang di sini yang betul-betul melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kebutuhan pangan, ada sayur mayur, ada rokok, tembakau, gula, segala macam. Inilah pasar tradisional yang sering-sering di dalam textbook, dalam ekonomi itu ekonomi pasar. Bagaimanapun ekonomi pasar itu di mana-mana berkembang dengan sendirinya, tidak usah itu diatur oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang mengatakan ekonomi Pancasila itu bukan ekonomi pasar, itu ya sama sekali tidak benar. Ekonomi Pancasila itu ekonomi pasar, tetapi mengacu pada sila-sila Pancasila. Dari mulai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menunjukkan bahwa ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang bermoral, didasarkan pada pedoman-pedoman moral. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi setiap perilaku manusia apabila dia betul-betul patuh pada ekonomi Pancasila itu mendasarkan perbuatannya pada asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian asas ketiga yang dalam Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, itu sebenarnya artinya adalah nasionalisme. Semua perbuatannya itu betul-betul diarahkan kepada kepentingan bangsa, kepentingan nasional Indonesia. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tidak lain artinya adalah demokrasi. Ini demokrasi itu kata Barat, bukan kata asli Indonesia, tapi kata asli Indonesia adalah kerakyatan. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu artinya adalah demokrasi. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya semua
aturan-aturan ekonomi Pancasila itu, kalau 1, 2 itu adalah dasarnya, sila ketiga dan sila keempat adalah caranya, kedua-duanya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik. Gimana filmnya? Ada yang protes? Ada yang bertanya? Poinnya itu di akhir ya, yang kata Prof. Mulyarto. Jadi ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang Filmnya menarik, Pak. Menarik ya, Karena Sister. diambil dari filmnya direkam atau ceritanya semua diambil dari realita bangsa kita ya, Pak ya. Baik itu dari segi ekonomi maupun populasi maupun mengenai perkembangan, baik entah itu berkaitan juga dengan sistem Pancasila seperti itu. Jadi ya cukup memperhatikan, kadang-kadang ada kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi seperti itu. Jadi terima kasih untuk videonya, Pak. Jadi intinya tadi bagaimana mengaitkan dengan Pancasila lalu dengan realita bangsa kita saat ini, seperti itu yang saya tangkap, Pak. Iya. Jadi ada beberapa yang menjadi pertanyaan saya itu memang mungkin itu adalah PR bukan hanya pemerintah saja, tetapi bagaimana PR untuk kami calon guru mendidik, mengaplikasikan nilai Pancasila itu ke murid-murid seperti itu. Jadi itu menjadi PR untuk saya sih, Pak. Terima kasih. Ya, memang ini dibuat berdasarkan real time ya. Jadi ini ada tim ekonomi Pancasila UGM, mereka datang ke orang-orang, ditanya-tanya, wawancara. Tapi memang sekali lagi film ini sudah agak lama, tahun 2013 dibuatnya, Sister. Pada waktu itu saya masih masih ada lah di Jakarta itu kereta KRL-nya itu bisa dinaikin di atas gitu ya. Kalau zaman saya dulu pas di Jakarta, orang-orang kereta ekonomi itu karena di dalam sudah penuh, kita bisa naik ke atas, ke atapnya itu. Tapi itu berbahaya ya, karena bisa banyak yang kesetrum juga dulu. Tapi pada tahun 2014 atau bagaimana, itu sudah diubah semua. Jadi kereta tersebut tidak bisa dinaiki lagi di atapnya, tapi harus beli tiket kemudian jadi penumpang di dalam, dan penumpang juga dibatasi. Ya memang PR kita lah ya permasalahan kesenjangan ini, karena memang bangsa kita ini sudah dihantam krisis beberapa kali. Tahun 66 ketika terjadi inflasi dan pemerintah harus memotong nilai mata uang dari misalnya dulu dari 1.000 menjadi 1 gitu ya, redenominasi dulu, ternyata malah inflasi semakin parah. Dan pada tahun 98 terjadi lagi ya, inflasi karena spekulasi pihak-pihak konglomerat yang di luar negeri ya, orang-orang kaya sana, George Soros memainkan nilai tukar mata uang sehingga nilai rupiah jatuh sampai 15.000 dan kita mengalami krisis ya, krisis ekonomi, dan dipaksa untuk menandatangani letter of intent oleh IMF. Pada saat itu pemerintah tidak bisa bertindak apa-apa kecuali menandatangani letter of intent tersebut. Yang salah satu poinnya adalah mencabut berbagai subsidi rakyat seperti subsidi pendidikan, BBM, listrik, dan lain-lain. Kalau pada zaman saya, kalau ketika itu masih ada subsidi pendidikan ya, pada zaman saya juga, sehingga kami hanya harus membayar 400.000 satu semester, sudah semuanya ya. Tapi ketika subsidi dicabut, maka biaya pendidikan menjadi semakin mahal. Terakhir kalau tidak salah anak-anak UGM itu ada yang sampai 5 juta ke atas ya, S1-nya itu harus membayar setiap semesternya. Bahkan kadang lebih mungkin ya, apalagi yang kedokteran mungkin sampai puluhan juta karena ada uang praktikum segala macam. Nah kalau zaman saya dulu nggak ada yang kayak gitu-gitu ya, cuma bayar 400.000 sudah, kita sudah 1 semester sudah lunas itu semuanya. Jadi kalau dihitung-hitung saya kuliah itu sekitar 5 tahun ya, itu kalau dikalikan kan ada sekitar 10 semester, hanya habis 4 juta dulu ya, 400.000 kali 10 semester gitu. Jadi begitu. Nah,
Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, sudah cukup panjang juga menguraikan. Untuk tugasnya cukup paham ya. Pancasila itu dasar atau nilai. Mungkin hanya menanggapi saja, menanggapi artikel yang saya sudah cantumkan di bagian assignment. Kira-kira Pancasila itu dasar atau nilai? Maaf, dasar atau pilar? Dasar atau pilar? Pancasila itu dasar atau pilar? Dasar, Pak. Dasar ya? Dasar, Pak. Mengapa dasar, Suster? Fania. Karena menjadi sebuah fondasi. Fondasi ya. Jadi ibaratnya ini mendasari semuanya. Tapi apakah betul demikian? Kalau pilar kan tidak mendasari, hanya mungkin sebagai penyangga saja. Karena ada banyak penyangga-penyangga lainnya. Itu mungkin yang harus kita refleksikan, kita pikirkan ya. Apakah betul Pancasila itu adalah dasar negara atau hanya pilar? Kalau dasar berarti semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada Pancasila. Termasuk sistem ekonomi, politik, kebudayaan harus berdasarkan pada Pancasila. Nah kalau pilar ya berarti ada pilar-pilar lainnya kan, pilar tidak yang satu ya. Kalau di rumah biasanya paling tidak ada dua atau 4 gitu ya. Tapi ada pilar-pilar lainnya yang juga ikut menyangga rumah tersebut. Baik, nanti coba didiskusikan ya di kelompok masing-masing. Kalau ada pertanyaan, bisa WhatsApp di grup atau apa namanya, bisa juga WhatsApp saya langsung secara pribadi. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti untuk absensi kalau misalnya kesulitan ya, kalau kesulitan membuka e-learningnya, bisa dibuatkan listnya di grup siapa yang kesulitan untuk mengakses e-learning. Nanti saya akan coba presensikan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Salam sehat. Ya, Selamat pagi, Pak. Terima Selamat kasih. pagi.